Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap bahwa staf khusus Juliari perintahkan pejabat Kemensos hilangkan barang bukti. Pejabat pembuat komitmen atau PPK Kementerian Sosial Matius Djoko Santoso mengaku diperintah untuk menghilangkan barang bukti kasus dugaan suap bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Perintah itu datang dari staf khusus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Sebagaimana terungkap dalam sidang lanjutan perkara itu dengan terdakwa Hari Vansidabuke dan juga Ardian Iskandar Madanaja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari Senin 15 Maret. Mulanya, penasehat hukum terdakwa Hari Sidabuke menanyakan pada Matius terkait permintaan untuk menghilangkan barang bukti. Apakah Bapak mengingat ada arahan dari saksi Adi Wahyono untuk menghilangkan beberapa barang bukti? Tanya PH. Ingat, begitu jawab Matius. Matius lantas juga menerangkan bahwa yang memberikan arahan bukanlah Adi Wahyono, melainkan Erwin Tobing dan Kuku Aribowo, keduanya merupakan staf khusus ex-Mensos Juliari. Namun, arahan itu terjadi di ruang kerja Adi Wahyono. Beberapa barang bukti yang diminta untuk dihilangkan berupa ponsel, laptop maupun percakapan chatting. Saya ingat sekali waktu itu arahannya adalah menghilangkan barang bukti, handphone, alat kerja elektronik, laptop, chat, dan seterusnya. Waktu itu saya lihat Adi sudah menghancurkan barangnya. Begitu kata Matius. Di akhir pengakuan, Matius juga mengkoreksi berita acara pemeriksaan atau BAP sebelumnya. Saat itu dia menyebut bahwa perintah untuk menghilangkan barang bukti datang dari Adi Wahyono. Dalam perkara, Hari dan juga Ardian didakwa menyuap ex-Mensos Juliari Batubara dan dua pejabat pembuat komitmen Kemensos Adi Wahyono serta Matius Djoko Santoso. Hari didakwa memberikan suap sebesar 1,28 miliar rupiah, sedangkan Ardian didakwa memberikan uang sejumlah 1,95 miliar rupiah. Menurut jaksa lagi, uang itu diberikan terkait penunjukan kedua terdakwa sebagai penyedia bansos COVID-19 pada Kemensos tahun 2020. Anak buah juga ungkapkan perintah jahat dari Juliari untuk para vendor bansos. PPK, pejabat pembuat komitmen di Kemensos Adi Wahyono menguak adanya arahan dari Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengenai uang yang harus diberikan oleh sejumlah perusahaan penggarap bansos bagi warga terdampak pandemi COVID di wilayah Jabodetabek. Mulanya, tim penasehat hukum terdakwa Hari Sidabuke membacakan sebuah berita acara atau BAP milik Adi Wahyono yang juga tersangka dalam kasus tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari Senin 15 Maret. Dalam BAP Adi Wahyono yang dibacakan tim pengacara Hari, disebutkan bahwa pada Mei 2020, Juliari memanggil Adi Wahyono dan juga Kuku Aribowo yang juga merupakan staf khusus Mensos Juliari. Saat itu Juliari bertanya pada keduanya soal realisasi permintaan fee sebesar Rp10.000 per paket bansos kepada vendor penggarap proyek bansos. Target Juliari saat itu adalah saya, Adi Wahyono dan juga Joko bisa memungut fee sebesar kurang lebih Rp30 miliar pada tahap 1, 3, dan 6. Saya sampaikan bahwa permintaan itu sedang diproses oleh Matius Djoko Santoso. Kata pengacara membaca BAP Adi Wahyono. Masih dalam BAP dari Adi Wahyono, tim PH juga menyebut beberapa hari setelah permintaan itu, Juliari kembali memanggil Adi Wahyono dan juga Matius. Ketika itu Juliari bertanya pada Matius mengenai fee yang dikumpulkan oleh Matius Djoko. Saat pertemuan tersebut masih dalam BAP Adi Wahyono, disebutkan bahwa Matius Djoko Santoso saat itu menyampaikan daftar perusahaan yang sudah menyetorkan uang. Selain itu, anak buah juga mengungkap Juliari pernah titip amplop untuk Ketua PDIP Kendal. Staf ahli mantan Mensos Juliari Batubara, Kuko Ariwibowo, mengaku pernah dititipi amplop oleh Juliari untuk diberikan pada Ketua PDIP Kendal, Ahmad Suyuti. Kuko mengaku itu saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap pengadaan bansos bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari Senin 15 Maret. Kuko dijadikan saksi untuk terdakwa Hari Vansidabuke dan juga Ardian Iskandar. Dalam kesaksiannya, Kuku menjelaskan dia dipanggil oleh Juliari 2 minggu sebelum Juliari kunjungan di Semarang. Jadi 2 minggu sebelum acara di Semarang, saya dipanggil oleh Pak Menteri dan mengatakan ke saya, nanti di Semarang akan ada saya titip. Jadi itu 2 minggu sebelum acara di Semarang.
Saat itu Juliari tidak menjelaskan detail maksud pernyataannya. Tetapi 1 hari menjelang kunjungan ke Semarang, kata Kuku, Juliari juga baru memberitahukan kepadanya. Kuku mengatakan Juliari memintanya untuk mengambil sebuah amplop di kediaman Juliari. Namun Kuku mengaku tidak tahu isi amplop yang dititipkan kepadanya untuk Ahmad Suyuti. Dia hanya menyebut saat itu Juliari menyerahkan langsung amplop kepadanya. Kuku menyebut amplop berwarna putih dengan map itu dia berikan pada Ahmad Suyuti di sebuah hotel di Semarang. Suyuti juga sempat diperiksa oleh KPK pada 19 Februari yang lalu. Dia juga sudah mengembalikan uang yang dia terima dari Juliari usai pemeriksaan. KPK menduga uang itu berasal dari suap atau fee dari para vendor bansos. Selain itu, anak buah yang mengungkap perintah jahat Juliari untuk para vendor bansos. Saat itu Juliari Batubara menanyakan pada Joko, kenapa ada perusahaan yang belum menyetorkan uang dengan cara bertanya, kenapa perusahaan ini belum, sambil coret-coret perusahaan, dan saat itu Joko menjawab, ya, yang ini belum. Kemudian atas arahan menteri bahwa perusahaan yang belum menyetorkan uang, maka tidak usah diberikan di pekerjaan berikutnya. Apakah saksi tetap pada BAP ini, atau saksi ingin mengubah keterangan pada BAP? Namun Adi mengaku tetap pada keterangannya. Saya tetap konsisten pada BAP. Jadi tidak ada hubungannya dengan mencoret. Karena apa? Karena di halaman berikutnya sudah ada di BAP. Mendengar jawaban dari Adi Wahyono, tim PH kembali melanjutkan pertanyaan. Pertanyaan saya, apakah betul ada arahan dari Pak Menteri yang menyatakan bahwa perusahaan yang belum menyetorkan uang tidak usah diberikan pekerjaan berikutnya? Benar atau tidak? Namun jawaban Adi lagi-lagi sama, bahkan itu tak membuat tim penasihat hukum Hari puas. Tim pembela kembali bertanya hal serupa pada Adi. Pertanyaan soal adanya permintaan Juliari agar vendor yang tidak memberikan uang agar tidak mendapatkan pekerjaan di tahap berikutnya. Itu jawaban yang tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah betul ada arahan dari menteri bahwa bila perusahaan yang tidak memberikan uang tidak usah diberikan pekerjaan lagi? Begitu tanya tim penasihat hukum lagi. Ya, ada arahan Pak, jawab Adi Wahyono.